Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Perusahaan Creative Spark dikenal dengan budaya kerjanya yang dinamis. Namun, ada satu hal yang lebih sering jadi bahan obrolan karyawan dibanding target kerja. Sosok sang direktur muda, Nadia. Nadia bukan hanya cerdas, ambisius, dan tegas. Ia juga punya gaya khas, selalu tampil anggun, elegan, bahkan menurut banyak karyawan, terlalu seksi untuk suasana kantor. Setiap kali Nadia muncul, kantor berubah jadi arena salah tingkah. Tidak ada satupun yang benar-benar bisa santai. Dan yang paling sering terkena imbasnya adalah Raffi, asisten pribadinya. Karyawan sibuk menyalakan komputer. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Nadia keluar dengan blus putih ketat dan rok pensil hitam. Semua mata langsung tertuju padanya. Karyawan satu berbisik ke temannya, "Ya ampun, baru datang aja sudah bikin suasana panas." Karyawan 2, "Hahaha, lihat tuh, semua pada salah tingkah." Raffi yang sedang menata berkas buru-buru berdiri. "Raffi, selamat pagi, Bu Nadia." Nadia tersenyum. "Pagi, Raffi. Kamu selalu jadi yang paling siap." "Bagus, saya suka bawahan yang sigap." Raffi salah tingkah, menjatuhkan satu map. Nadia memungutnya sambil tersenyum hangat. "Nadia, hati-hati. Jangan sampai gugup hanya karena saya datang." Raffi tertawa kaku. Semua karyawan yang melihat ikut senyum-senyum. Di ruang rapat, semua duduk melingkar. Nadia duduk di kursi tengah, memimpin rapat. Raffi duduk di sampingnya, sibuk mencatat. Namun setiap kali Nadia tersenyum atau mencondongkan badan, suasana jadi kacau. "Nadia, baik, tim. Untuk kampanye iklan bulan depan, saya ingin ide yang berani. Ada saran?" Karyawan 3, "Kita bisa gunakan konsep yang, lebih menggoda. Maksud saya, lebih caci." Semua tertawa. Nadia hanya tersenyum. Tapi senyum itu makin bikin suasana salah tingkah. "Nadia, hahaha, tidak apa. Saya paham maksudmu. Kadang pikiran suka terpeleset." Raffi menunduk, pura-pura fokus menulis, padahal wajahnya merah. Nadia menoleh pada Raffi. "Raffi, bagaimana menurutmu?" Raffi kaget. "Oh, menurut saya idenya bagus, tapi perlu riset tambahan." Nadia tersenyum puas. "Bagus, jawabanmu selalu aman. Saya suka itu." Karyawan lain saling pandang. Sebagian cekikikan melihat wajah Raffi yang salah tingkah. Sore, Raffi dipanggil ke ruang direktur. Nadia duduk santai sambil membuka laptop. Aroma parfum lembutnya memenuhi ruangan. "Nadia, masuk." "Raffi, duduklah." Raffi menaruh laporan di meja. "Ini laporan yang ibu minta." Nadia membacanya sekilas, lalu menatap Raffi. "Kamu bekerja cepat. Dunia kerja yang keras ini jadi terasa ringan denganmu di sini." Raffi gugup, menunduk. "Terima kasih, Bu. Saya hanya menjalankan tugas." Nadia tersenyum menggoda. "Kamu selalu terlalu formal. Santai sedikit. Saya bukan hakim. Kamu bukan terdakwa." Raffi tersenyum kikuk. Tiba-tiba Nadia berdiri, berjalan ke arah papan tulis. Raffi tanpa sengaja memperhatikan gaya jalannya. Begitu Nadia menoleh, Raffi buru-buru menunduk lagi. Nadia menggeleng sambil tersenyum nakal. "Lihat, lagi-lagi salah tingkah. Padahal saya belum apa-apa." Raffi makin salah tingkah. Wajahnya merah padam. Malam, ada jamuan perusahaan di hotel.
Semua karyawan hadir. Nadia tampil dengan gaun merah elegan. Semua terpesona. Karyawan 1 berbisik, "Gawat, kalau tampil kayak gitu, siapa yang bisa konsen?" Karyawan 2, "Makanya semua salah tingkah. Lihat deh, banyak yang gak berani menatap langsung." Raffi sibuk mengatur kursi. Nadia menghampirinya. "Nadia, Raffi, jangan sibuk terus. Nikmati juga acaranya." "Raffi, saya hanya memastikan semuanya berjalan lancar, Bu." Nadia menatapnya sambil tersenyum. "Kamu terlalu rajin. Kalau begini, saya jadi bertanya-tanya. Kamu asisten atau malaikat penjaga?" Beberapa karyawan yang melihat adegan itu langsung cekikikan. Raffi makin salah tingkah. Setelah acara selesai, sebagian besar karyawan sudah pulang. Raffi masih membereskan dokumen. Nadia menghampirinya. "Nadia, terima kasih. Raffi, kamu selalu jadi yang terakhir pulang." "Raffi, itu sudah kewajiban saya, Bu." Nadia menatapnya, tersenyum lembut. "Kamu tahu, banyak orang bilang saya bikin semua salah tingkah di kantor. Kamu juga merasa begitu?" Raffi terdiam, lalu menghela napas. "Jujur saja, Bu, iya, tapi itu bukan hal buruk. Justru suasana jadi lebih hidup. Semua jadi lebih semangat." Nadia mengangguk, puas. Jawaban yang manis. Dunia kerja memang berat. Tapi kalau bisa membuat orang salah tingkah sekaligus bersemangat, kenapa tidak? Raffi ikut tersenyum, meski jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, bekerja dengan Nadia memang bukan perkara mudah. Tapi justru itulah yang membuat setiap hari terasa istimewa.